Radar Solo TV, Sriwidaren kali ini kedatangan tamu istimewa yang dulu pernah mampir ke kantor redaksi Jawa Pos Radar Solo. Pasti kalian nggak asing dong siapa? Ya, betul sekali, ada Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan. Selamat sore Pak Wahyu. Sore Mbak. Apa kabar ini? Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya. Terakhir Pak Wahyu ke Radar Solo itu waktu kita bahas soal penyelamatan anjing. Oh iya. Ingat gak Pak? Wah, udah lama juga itu. Nah itu dia. Habis itu Pak Wahyu belum mampir ke Radar Solo lagi nih. Iya, mohon maaf belum sempat mampir-mampir lagi. Baru sekarang juga akhirnya mampir. ada waktu untuk mampir lagi nih. Nah, viewer Radar Solo TV kali ini kita nggak lagi akan membahas soal penyelamatan anjing, tapi kita akan membahas mengupas soal gedung kantor Polres Sukoharjo yang baru. Nah, mungkin Pak Wahyu bisa kasih bocoran nih. Iya. Gedung kantor Polres Sukoharjo yang baru ini lokasinya di mana? Kemudian bocorannya akan diresmikan kapan sih ini? Ya, jadi kantor Polres Sukoharjo, Mbak, ini kan jadi kita pernah mendapatkan hibah sebidang lahan dulu dari Pemda Kabupaten Sukoharjo tahun sudah cukup lama, 2013. Terus kemudian perjalanannya ke sini sempat dibangun ada Barak Dalmas dulu yang sempat juga digunakan untuk isoter, gedung isoter dulu waktu masih COVID masa COVID itu ya tahun 2020-an. Akhirnya kemarin kita upayakan untuk pengajuan anggaran pembangunan Mako. Alhamdulillah turun di tahun 2022 kemarin pembangunan Mapores, karena Mapores yang lama terus terang kan bangunan sudah cukup lama, kemudian juga sempit sehingga kurang maksimal untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Buat anggota menampung anggota sendiri aja kurang maksimal, apalagi untuk memberikan pelayanan masyarakat. Ya, akhirnya tahun 2022 kemarin itu dibangunlah kantor Polres Sukoharjo. Sebelumnya tahun 2021 itu kan total lahan 20.000. Tahun 2021 sudah dibangun untuk satuan SIM ya, Satpas SIM. Sudah dicicil ya. Tahun itu kita dapat anggaran untuk pembangunan Satpas SIM itu sekitar 4.000-5.000 meter persegi. Nah, sisanya itu 15.000-nya sekarang kita gunakan untuk kantor Polres Sukoharjo. Alamatnya yang baru di Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, sebelah gedung DPRD Sukoharjo, Mbak. Yang baru. Ya. Lokasinya strategis ya? Iya. Pak Wahyu, kapan nih bocorannya untuk istilahnya kalau kayak kafe itu grand opening lah gitu. Sebenarnya semenjak kemarin selesai pembangunan bulan Desember, terus akhirnya mulai Januari kemarin kita sudah mulai nyicil-nyicil pindah. Nyicil pindah, terus kemudian juga biar kita tahu ada kurang apa nih di kantor baru, kan namanya kantor baru pasti banyak kekurangan. Saat sini kita uji coba sama anggota semua kita pindah. Terus ya sekarang masih melengkapi. Nah, rencana nanti minggu depan hari Kamis ya tanggal 19 nanti Pak Kapolda Jawa Tengah ya Pak Irjen Pol Ahmad Lufi akan meresmikan Polres Sukoharjo ini sehingga bisa digunakan untuk baik kita melaksanakan kegiatan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Saat ini sudah ready, sudah operasional pelayanan atau masih di kantor yang lama untuk pelayanan? Sudah, sebagian besar kemarin saya cek pelayanan-pelayanan sudah bisa difungsikan di kantor yang baru ini. Mungkin Pak Wahyu bisa dibocorkan nih. Mungkin ada yang beda di kantor baru dibandingkan dengan kantor yang lama nih. Apa nih yang membuat kantor baru ini semakin oke lah gitu? Ya, kalau tentunya dari gedung, ini kan gedung baru sehingga dan memenuhi standar, artinya dari luasnya ya kan, luasnya sudah cukup besar. Kemudian dari fasilitas ada gedung sekarang ya ada AC-nya. Jadi untuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sehingga di SPKT kita, Sentra Pelayanan Kepolisian, bisa lebih terpusat. Orang mau bikin laporan kehilangan, orang mau melaporkan suatu tindak pidana, orang mau membuat SKCK, ataupun pelayanan-pelayanan lain mungkin terkait dengan permohonan pengamanan, nanti bisa ke fungsi-fungsi intelijen, fungsi sabara, dan seterusnya, semua ada di tempat tersebut, sehingga harapannya ya masyarakat bisa lebih nyaman nanti ketika mendatangi kantor kita gitu. Kalau untuk ada pelayanan yang mungkin di kantor lama itu belum bisa diterapkan, tapi di kantor baru dengan upgrade gedung dan lain sebagainya, apakah ada perbedaan nih? Ya tentunya dari fasilitas kenyamanan ya, kenyamanan. Kalau gedung lama mungkin SPKT-nya sempit gitu kan, terus orang mau
buat SKCK mungkin harus masuk-masuk lorong gitu baik. ya. Terus mungkin mau mendatangi di kantor reskrim apa kantor narkoba juga, gedung lama jalannya kan kecil-kecil, jadi masuk-masuk lorong ini gedungnya kan nggak karuan gitu bentuknya yang di tempat lama. Nah, ini di kantor yang baru kan tentunya dengan gedung yang sudah terstandar sehingga bisa lebih mudah, kemudian juga masyarakat nanti lebih nyaman. Kemudian untuk pelayanan SPKT, sentra pelayanan kepolisian terpadu juga kita pusatkan di blok sebelah kiri. Jadi masyarakat cukup datang yang di sentra pelayanan kepolisian itu untuk mendapatkan mungkin surat kehilangan atau membuat laporan polisi, pengaduan terkait gangguan Kamtimas dan seterusnya, atau membuat surat surat keterangan catatan kepolisian SKCK. Bisa. Berarti kalau secara pelayanan tuh jauh lebih prima di kantor yang baru ini nanti seperti ya, itu, Pak Wahyu Mbak. ya. Iya. Nanti apakah sambil berjalan akan ada inovasi-inovasi yang akan dilakukan di gedung yang baru nih, di kantor yang baru? Ya tentunya kita akan lihat kebutuhan masyarakat ya. Inovasi nanti kan kita melihat kebutuhan masyarakat apa yang saat ini bisa kita berikan sebagai bentuk dari inovasi tersebut. Barangkali juga ada masukan, ada saran dari masyarakat yang mungkin perlu pelayanan ini Pak, yang ini. Nah kita juga, ini kita lagi mencoba lagi membuat SKCK itu keliling juga Mbak. Jadi SKCK selain gitu. ini Gimana kan tuh, Pak? selama ini kan di kantor gitu atau di polsek. Nah, kalau SIM kan ada juga SIM keliling. Nah ini kalau SKCK ini sentra surat keterangan catatan kepolisian itu juga bisa keliling juga, artinya mendatangi tempat-tempat keramaian. Seperti kita juga udah punya SPKT keliling, kayak pos keliling itu misalnya di hari libur, Car Free Day biasa kita punya di Sukoharjo di alun-alun. Nah itu mobil itu kita terjunkan di sana. Untuk sekedar masyarakat misalkan di tempat keramaian mungkin ada yang kehilangan ATM, kehilangan langsung ya? Iya, KTP, sehingga nggak perlu cari kantor polisi yang jauh, ada mobil SPKT keliling. Nah nanti SKCK keliling juga rencananya akan kita setting seperti itu sehingga mendatangi pusat-pusat keramaian masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan. Jemput bola gitu betul, ya Pak Wahyu. Betul. Kalau untuk yang lain keliling gitu ya. Kalau SKCK keliling itu baru pertama kali ini atau ada saya lihat Polres yang lain yang sudah pernah ada juga sih di Polres lain sudah pernah ada. Baik, ya. Dan mungkin kalau SKCK karena kebutuhan ya kan. Betul. Banyak masyarakat cari kerja pasti pakai SKCK itu ya Pak. Masyarakat nyari kerja, apalagi sekarang ini udah hampir tahun politik. Kemarin mungkin masyarakat ada yang mau mencalonkan, mau segala macam lah. Ada yang mensyaratkan SKCK, jadi kan kebutuhan akan SKCK itu lebih tinggi. Betul. Oke. Pak Wahyu, kalau kita bicara soal gedung baru, berarti kan ada gedung lama nih yang ditinggalkan lah istilahnya. Sekarang gedung lamanya seperti apa nih kabarnya ini? Ya, ini kan sebagian besar sudah bergeser ke gedung baru yang di wilayah Mandan ya. Nah, gedung lama yang di Jalan Jaksa Agung Suprapto ini juga akan tetap kita manfaatkan. Di situ fokus nanti kita klinik, Mbak. Klinik itu karena klinik sementara kan dulu kecil-kecil gitu ya, ruangannya kecil-kecil. Nah dengan ada sebagian tinggal, nanti ada ruangan besar kita gunakan untuk klinik, bisa kita upgrade layanan kita. Selama ini mungkin masyarakat, anggota maupun masyarakat yang berobat klinik kita kan cukup hanya rawat jalan aja. Nah nanti kalau misalkan kita sudah lengkapi fasilitasnya dengan mungkin tambah bed, tambah mungkin berbagai fasilitas pendukung untuk kesehatan lain, rencana kita bisa ke rawat inap, sehingga mungkin anggota ataupun warga masyarakat sekitar yang membutuhkan layanan kesehatan yang mungkin nggak terlalu berat harus ke rumah sakit bisa datang ke klinik kita. Selain klinik juga masih digunakan nanti oleh kantor Satlantas, Mbak, Satuan Lalu Lintas kita. Saat ini kan pusat Satlantas itu tergabung di dulu istilahnya namanya Gedung Dhuwur. Itu gedung bangunan bersejarah juga, itu masuk cagar budaya Sukoharjo. Gedung Dhuwur itu dari tahun zaman kemerdekaan itu. Lama ya, itu maksudnya gedung lama itu gitu gedung ya? Dhuwur itu makanya salah satu gedung paling yang tinggi cuma itu dulu. Jadi Gedung Dhuwur makanya namanya Gedung Dhuwur. Masyarakat menyebutnya Gedung Dhuwur yang di depan Pasar Insur Karno itu. Kan semua kumpul di situ sekarang. Nah, nanti rencananya Gedung Dhuwur itu hanya digunakan oleh unit tilang. Orang yang kena tilang, kena etle, untuk mengonfirmasi pembayarannya cukup di situ karena tempatnya lebih jalur utama. Sama unit patwal, karena patwal kan mobilitas untuk ke pengawalan VVIP, masyarakat yang membutuhkan kan lebih tetap di jalur utama. Tapi yang lainnya seperti unit Laka, kemudian unit Kamsel, itu nanti unit pelayanan yang lain bisa kita geser ke kantor yang lama tadi. Kantor yang lama ya, yang di Jalan Jaksa Agung Suprapto itu.
Cuman nanti kita sesuaikan lagi mana kebutuhan ruangan-ruangannya ya. Berarti sebenarnya dengan adanya gedung baru ini, gedung lama ini juga membuat pelayanan makin optimal gitu ya Pak ya? Jadi kan kayak ruangan jadi makin luas, terus masyarakat juga makin nyaman seperti itu. Kalau kemarin kan mungkin masyarakat apa istilahnya umpak-umpakan gitu ya, mau kemarin kita ngeliat waduh kasihan juga ini umpak-umpakan gitu mau ngurus mungkin apa pendaftaran kendaraan bermotor dan sebagainya kan umpak-umpakan gitu. Sekarang dengan lebih luas, lebih longgar kan harapannya bisa lebih nyaman juga masyarakat. Oke, baik. Gitu Mbak. Pak, kan kalau ngomongin soal gedung polisi ya, kantor polisi lah, identiknya masyarakat tuh kayak takut gitu loh untuk memanfaatkan layanan di sana gitu. Nah, untuk menghapus image itu seperti apa sih yang Pak Wahyu galakkan gitu loh ke anggota biar masyarakat itu nyaman pelayanan di kantor gitu. Mungkin dari segi konstruksi gedung Mbak, Mbak nanti kalau satu saat sempat lewat ke kantor kami, mungkin agak biasa bentuk gedungnya karena apa tuh bentuknya Pak? Bentuknya bisa kita analoginya seperti kuluk. Kuluk itu apa ya? Seperti belangkon tapi yang dipakai kalau adat basahan itu. Oh iya. Jadi kuluk terus mungkin juga bisa seperti burung gitu. Artinya kita mencoba membuat ikon bangunan yang ikonik itulah di Sukoharjo ini sehingga kok keren juga nih gedungnya ini gitu, keren juga nih punya kantor polisi keren. Jadi masyarakat ya mungkin pengen lah datang ke situ. Terus untuk pelayanan kita pun juga tentunya petugas-petugas kita berikan pelatihan untuk bisa lebih humanis ketika hospitality-nya ya, ramah tamah ketika menerima tamu. Kemudian juga tentunya layanan tadi sendiri di dalam kita buat lebih nyaman sehingga ada mungkin tempat bermain anak-anak kalau misalkan harus ibu-ibu datang membawa anak-anak, ada tempat menyusui, ada mungkin jalan untuk difabel misalkan dia ada difabel yang membutuhkan layanan kepolisian, itu kita siapkan. Dan tentunya ke depan juga kita udah punya kantor yang lebih luas, lapangannya lebih besar. Kegiatan-kegiatan masyarakat rencana kan kita juga lebih sering kita laksanakan ya, sehingga interaksi antara polisi dengan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar situ bisa merasakan kehadiran kita lah. Gitu, Mbak. Saya tertarik sama desain tadi yang Pak Wahyu sampaikan, desain kantornya seperti apa? Kuluk tadi ya. Itu desainnya terinspirasi dari mana itu Pak Wahyu? Itu tadi kuluk itu kan seperti adat pakaian Jawa yang basan itu ya, basan topinya itu kan kuluk itu yang kayak kupluk gitu ya, kupluk itu tinggi gitu. Nah ini gimana kalau kita jadikan kepalanya bangunan itu seperti itu gitu. Rupanya kita kita konsultasikan dengan perencananya waktu itu, dia gambar bisa Pak, keren juga ini ya gitu. Jadi ikonik lah istilahnya, kayak kuluknya orang Jawa itu bisa dibentuk di bangunannya. Itu Pak Wahyu yang diskusi tim mengusulkan. Kita tim baik Pokja, Polres, kan proses desainernya juga ada tim perencananya juga, konsultan perencana. Kita diskusikan apa yang kira-kira bisa membuat ikon baru gitu. Baik, dan ternyata nemulah ini kuluk ini sebagai bisa direalisasikan sama perancangnya maksudnya kan jarang ya Pak Wahyu ya untuk gedung polisi lagi. Maksudnya selama ini kan kalau dengar markas polisi itu serem gitu loh Pak. Betul. Ini berarti menghapus image serem itu ya Pak Wahyu ya. Harapan kami bisa menghapus image itu biar lebih masyarakat senang juga, warga masyarakat Sukoharjo punya kantor polisi yang megah, keren juga gitu, senang, harapannya sih gitu. Yang instagramable gitu kali. Betul. Bisa bikin konten di sana nggak tuh Pak? Boleh. Justru kalau ada nanti teman-teman radar yang belum nikah mau pre-wedding foto-foto boleh. Oh ada, bisa nanti. Boleh. Siap-siap, nanti bisa diagendakan ya Pak ya. Pak, untuk ngomong-ngomong nih, setelah kita terakhir ketemu kan bahas soal penyelamatan anjing itu ya Pak ya. Itu udah lama banget kan? Iya. Nah sekarang baru-baru ini kan Polres Sukoharjo yang lagi rame itu UPAL ya, uang palsu. Uang palsu. Nah kalau ini sekarang lagi sibuk apa ini Pak Wahyu ini di Sukoharjo? Khusus UPAL ya, kemarin memang kita cukup berhasil melakukan pengungkapan kasus yang cukup besar terkait uang palsu itu, kalau nggak salah bulan-bulan November. Memang itu kerjasama kita dengan Polda Lampung ya dulu.
awal mulanya di Polda Lampung kejadiannya dapat terungkapnya, kemudian dikembangkan dari Polda Lampung ke kita, terus akhirnya kita kerjasama joint investigation dengan penyidik dari Polda Lampung. Nah, akhirnya kita berhasil mengungkap sebuah ruko percetakan yang digunakan untuk ternyata membuat uang palsu tersebut, dan barang buktinya juga cukup banyak. Dulu sempat kita split jadi 2 karena pemberkasannya juga masing-masing di Polda Lampung. Kemudian yang di tempat kita itu kita sita dulu sekitar 800-an juta uang palsu. Wih, ya, banyak ya, cukup Pak, banyak. Ya, dari kemarin juga kita dapat penghargaan, Mbak, dari BI, Bank Indonesia. Bank Indonesia, perwakilan Jawa Tengah memberikan penghargaan karena menurut datanya beliau ini pengungkapan yang paling besar di Jawa Tengah. Sehingga beliau memberikan penghargaan kepada para penyidik-penyidik kami, ya sekedar untuk memberikan motivasi lah, apresiasi atas pekerjaan anggota kita di lapangan sih. Baik. Ya. Nah, untuk yang awal tahun inilah, Pak Wahyu. Ya. Kan mumpung masih di awal 2023 nih. Ya. 2023 kan masih ada 11 bulan sampai nanti. Ya. Sepanjang tahun ini tren kejahatan apa sih, Pak Wahyu, yang lagi diwaspadai nih? Kalau yang agak marak ini, Mbak, ya mungkin selepas pandemi terus PPKM sudah dicabut, itu banyak anak-anak kita, pemuda-pemuda kita yang masih mungkin tren lah masih, tapi agak meningkat nih. Balap liar sama knalpot brong, Mbak. Balap liar, knalpot brong itu mungkin yang nggak hanya di Sukoharjo aja, itu juga permasalahan hampir seluruh wilayah ya. Tapi kami juga benar-benar merasakan di tempat kami itu knalpot brong, balap liar tuh utamanya di malam-malam Sabtu, malam Minggu, malam libur tuh anak-anak remaja itu ya begitu memanfaatkan mungkin malam libur, malam terus jalan-jalan. Ya akhirnya kita menggiatkan operasi-operasi untuk penegakan Harkamtimas, pemeliharaan Kamtimas terhadap fenomena knalpot brong, balap liar itu. Dan juga ada fenomena anak-anak SMP ya, itu sudah sekolah menggunakan motor juga sendiri, ya mungkin iya, bahaya kan. betul, ya, karena secara umur mereka juga belum seharusnya belum matang. Secara keahlian juga kita masih belum yakin, dia juga belum punya KTP, tentu otomatis belum bisa punya SIM. Ya cuman mungkin karena aspek sosialnya, mungkin orang tuanya tidak sempat mengantar akhirnya, dan anaknya sudah pengen naik motor, melihat teman-temannya naik motor, akhirnya minta dibelikan motor terus sekolah. Nah itu juga kita sosialisasikan terus ke sekolah-sekolah supaya dapatnya anak sekolah, ya jangan, anak sekolah SMP khususnya ya, jangan naik motor dulu sendirilah karena belum waktunya gitu. Kalau untuk sih. tren pinjol seperti itu masih nggak, Pak? Kalau di kita belum terlalu banyak sih, Mbak, di Sukoharjo ya. Belum terlalu banyak kasus terkait dengan pinjol. Ada tapi tidak banyak, trennya nggak tinggi seperti itu ya, Pak, ya. Nah mungkin apa nih imbauan ke masyarakat tentang dia nanti tren-tren kejahatan yang akan terjadi lah selama 2023 ini, apa nih imbauan ke masyarakat dari Pak Wahyu nih? Imbauan ke masyarakat khususnya kalau terkait dengan kejahatan jalanan, mungkin penyakit masyarakat juga ya. Kalau tadi pemuda-pemuda kita balap liar, knalpot brong gitu, harapannya ya bisa sama-sama kita saling mengingatkan. Tentunya kita melakukan operasi razia penegakan hukum, tapi mungkin dari keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat juga bisa membantu saling bersinergi untuk mengingatkan putra-putrinya masing-masing. Terus kemudian juga ini mungkin mulai memasuki tahun-tahun politik, Mbak. Tentunya akan ada kompetisi yang diatur secara undang-undang legal gitu ya. Tapi kan tetap kita harus mencoba tetap mendinginkan suasana ya, jangan sampai urusan politik ini nanti jadi gesekan antar kelompok, gesekan antar friksi-friksi antar golongan. Ya, jadi mari kita tetap mengutamakan persatuan, kesatuan, kondisivitas ya. Jangan sampai kelompok-kelompok tertentu menggunakan politik identitas sehingga terjadi suatu polaritas yang justru akan menimbulkan gesekan-gesekan tadi. Kita berupaya tentunya bersama-sama stakeholder terkait, TNI, Pemda dan seterusnya untuk bisa mendinginkan suasana supaya ya politik tetap, tapi persatuan kesatuan bangsa kita jangan sampai terpecah belah itu. Suasananya tetap adem gitu, betul, ya Pak ya. Enggak ya kalau panas anget dikit ya, lah ya mungkin beliau gitu. Kan Pak Presiden kan gitu. Anget-anget dikit nggak boleh, tapi panas jangan kan gitu. Betul, baik. Ya. Pak Wahyu, tadi kan disampaikan kalau gedung barunya ini
Instagramable gitu. Iya. Kapan-kapan kalau teman-teman Radar Solo mau podcast di sana sama Pak Wahyu, boleh nggak ini Pak kira-kira? Boleh. Ada venue yang bagus nggak nih Pak nanti di sana? Boleh, tapi saat ini kan gedung baru Mbak ya. Dan pohon-pohonnya itu masih kecil-kecil. Oh gitu. Nah, setiap pagi itu kita kan apel setelah kita kan biasa pagi ada namanya kegiatan PH pagi, polisi pagi. Itu jam 6 sampai jam 7 anggota semua di jalan dulu. Baru apel itu jam 8. Nah, jam 8 tuh kok udah panas jam 8 itu iya. Karena pohonnya belum pada pindah. besar. Jadi wah, ini jam 8 aja panas gini, makin jam makin panas. Berarti nanti kita tunggu podcast waktu Ya. pohonnya udah rindang nih Udah teman-teman ya. Nanti kalau udah rindang Pak Wahyu bisa kabarin nih. Siap. Sama Wah. teman-teman Radar Solo. Ini udah mulai teduh ini. Iya. Baik. Mungkin Pak Wahyu sementara itu dulu kita ngobrolnya. Ya. Nanti kalau ada info-info terkini Ya. soal ya mungkin tadi setelah anjing kemudian uang palsu nanti mungkin Ya. ada apa lagi yang Ya. jadi gebrakan. Iya. Nanti Pak Wahyu bisa cerita lagi di Iya. Radar Solo Siap. TV. Pokoknya kita siap dipanggil kapan aja. Loh, kami kan dipanggil Pak. Jangan nanti kualat. Nanti kita gantian mungkin podcast di gedung barunya. Siap, boleh. Pak Wahyu di Siap. Sukoharjo lah Siap. nanti. Baik. Terima Siap. kasih banyak Pak Terima Wahyu kasih, sudah Mbak. ngobrol-ngobrol. Salam hormat semua. Terima kasih viewer Radar Solo TV. Kapan-kapan kita main ke kantor barunya Polres Sukoharjo bareng Pak Wahyu dan saya Faya. Salam terima Daren. Dadah.